Pemirsa, aksi pemalakan oleh bajing loncat terhadap supir truk kembali terjadi di wilayah Jakarta Utara. Aksi pemalakan ini pun menyebabkan sopir resah yang setiap harinya melintas di sepanjang jalan tersebut. Aksi pemalakan terhadap supir truk kembali terjadi di Jakarta Utara. Bahkan video amatir tersebut kembali viral di media sosial. Aksi pemalakan ini pun membuat resah sejumlah sopir yang setiap harinya melintas di sepanjang jalan ini. Salah seorang supir truk mengaku aksi premanisme jalanan tersebut membuat dirinya resah, seperti yang dirasakan sopir truk lainnya. Ada cuma nggak pasti kegulengannya. Meresahkan nggak? Meresahkan nggak? Oh iya, meresahkan banget Mas. Apalagi sudah supir Jawa. Kesininya pikir-pikir. Ini saya dikawal ini lagi. Setelah video aksi pemalakan tersebut viral di media sosial, polisi langsung bergerak cepat. Hingga hari ini, polisi telah mengamankan 3 orang yang diduga pelaku. Ini sudah kita tangkap 3 orang, masih dalam pengembangan. Ditangkap oleh tim gabungan dari Polsek Cilincing dan Polsek Koja. Lagi kita kembangkan. Apakah masih ada keterlibatan dari kelompoknya ini? Ada beberapa orang. Ya. Polisi kini tengah memburu komplotan pemalak. Polisi juga akan mendalami dugaan keterlibatan pelaku lain dalam aksi pemalakan tersebut. Dan pemirsa, sudah terhubung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guru Arief Darmawan. Selamat malam Pak Guru. Selamat malam. Pak Guru, kemarin aksi pungli di Pelabuhan Tanjung Priuk ini sempat mereda setelah Presiden menegur Kapolri. Sekarang muncul lagi, namun dengan modus yang berbeda. Kalau yang lalu adalah modus dalam tanda kutip modus resmi, yang ini bajing loncat. Sejauh ini sudah mengamankan berapa orang? Sudah menangkap berapa orang, Pak? Terima kasih, selamat sore. Jadi hari ini kami sudah mengamankan 3 orang dan anggota kami masih bekerja di lapangan. Kemungkinan ada penambahan pelaku atau tidak. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa 4 bulan terakhir kami sudah melakukan penangkapan terhadap 317 orang pelaku kejahatan jalanan dan premanisme. Ini sudah kita lakukan proses hukum, kemudian beberapa pun selain tidak bisa kita proses hukum juga melalui proses pembinaan yang dilakukan oleh Polsek atau Polres melalui Binmas, ada juga yang kita serahkan ke Dinas Sosial. Demikian. Baik, Pak Guru, informasi yang kami terima bahwa pelaku bajing loncat ini mereka ada dalam jaringan-jaringan atau geng-gengan gitu ya Pak ya? Ya, jadi sampai dengan sore ini kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Sampai saat ini belum ada keterlibatan kelompok atau organisasi tertentu dalam kegiatan premanisme tersebut. Jadi mereka hanya bergerak atas kelompok mereka sendiri itu. Baik, ini warga sekitar atau dari wilayah lain, Pak? Jadi yang kami amankan adalah TKP-nya, tempat kejadian perkara kemarin adalah di Kelurahan Lagoa, pas pintu
Yudun atau pintu putar. Kemudian pelakunya ini berada atau rumah dan kediamannya ini berkisar antara 300 dan 400 meter dari lokasi. Jadi masyarakat sekitar tersebut, dan dilakukan oleh anak-anak belasan tahun. Anak-anak belasan tahun, Pak. Ya. Jadi mereka ini biasa memalak itu di wilayah mana, di daerah mana? Ya, ini keterangan yang kami peroleh sampai dengan sore ini, ya, mereka baru melakukan 2 atau 3 kali sampai dengan tertangkap sore tadi. Jadi pemain baru. Preman kecil ini punya daerah kekuasaan masing-masing, Pak. Misalnya di Jalan A atau di wilayah A kelompok ini, di wilayah B kelompok ini gitu, Pak. Yang kami amankan sore tadi atau yang kami amankan siang tadi itu adalah masyarakat atau anak-anak belasan tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian perkara. Baik, Pak, ini kan pelakunya anak-anak belasan tahun, remaja sekitar. Namun sopir kontainer ini rupanya banyak yang takut dan terpaksa memberikan mereka uang. Apakah jika sopir truk melawan ini yang senior-seniornya turun juga, Pak? Atau bagaimana? Nah, jadi kami untuk mengantisipasi hal tersebut, kami melaksanakan patroli baik dengan anggota yang menggunakan seragam ataupun patroli tertutup yang dilakukan oleh anggota yang berpakaian preman dan melakukan penjagaan pada titik-titik tertentu. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa para pelaku kejahatan ini pasti mencari pada saat anggota kita mungkin sedang istirahat atau pada saat terjadi pergantian shift. Nah, jadi biasanya pemalakan itu dilakukan pada saat truk mengantre ya, Pak ya? Pada saat mereka memutar mau belok kanan setelah turun dari tol Cilincing, ya mereka akan masuk ke pelabuhan. Mereka biasanya antri di traffic light atau lampu merah. Pada saat seperti itulah mereka biasanya melakukan kegiatan pemalakan ataupun penodongan dan penjamretan. Baik. Terima kasih Kombes Pol Guru Arief Darmawan, Kapolres Metro Jakarta Utara telah bergabung bersama kami di Newsroom.